Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin dari yang ingin Al-Fakir sampaikan pada hari ini, bahwa Ramadan ini memang mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini memang mengajarkan kepada kita agar kita berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah-ibadah mahdoh maupun ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Tapi jangan lupa bahwa ada ibadah yang hari ini mungkin lebih banyak dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu melaksanakan apa yang disebut dengan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, wa tawassaw bil marhamah, dan saling menasihati dalam kasih sayang. Dan yang lebih penting dari itu adalah bagaimana agar kita bisa istiqomah menjalankan berbagai aktivitas kebaikan ini di luar bulan Ramadan. Nabi mengatakan ittaqil haitsuma kunta. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar yang secara bahasa maknanya adalah malam kemuliaan, di mana hari-hari ini khususnya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita semua kaum muslimin berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini. Lalu ada satu hal yang ingin Al-Fakir jelaskan di sini, mengapa Lailatul Qadar ini menjadi malam yang demikian dahsyatnya. Pada masa kenabian, malam ini menjadi malam yang luar biasa karena adanya satu peristiwa yang dahsyat, yaitu turunnya Al-Quran dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, ke langit dunia secara keseluruhan. Jadi inilah yang menjadikan malam itu menjadi malam yang sangat dahsyat. Tanpa adanya peristiwa turunnya Al-Quran, maka malam itu menjadi malam-malam yang biasa saja, malam yang tidak berbeda dengan malam-malam yang lain. Tapi karena adanya peristiwa yang demikian dahsyat, yaitu turunnya keseluruhan ayat Al-Quran dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, lalu kemudian seluruh ayat Al-Quran ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun pada masa-masa kenabian, dimaksudkan agar ayat-ayat ini menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Dahsyatnya Al-Quran ini digambarkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat ya Muhammad bahwa gunung itu akan tertunduk, ya khasyian mutasaddian, akan menjadi terpecah belah min khasyatillah, karena takutnya gunung-gunung itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Permisalan ini kami maksudkan agar manusia mendapatkan hikmahnya, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir tentang kemuliaan Al-Qur'an ini. Imam At-Tabari dalam penjelasan beliau tentang ayat ini menyatakan bahwa gunung-gunung saja takut untuk mengemban Al-Quran ini. Mereka tidak sanggup mengemban beratnya amanah Al-Quran ini. Menjadi gambaran betapa dahsyatnya Al-Quran yang kemudian manusia mau menerima amanah yang berat ini. Lalu kemudian Abu Hayyan Al-Andalusi menjelaskan bahwa ayat ini sesungguhnya adalah merupakan celaan bagi manusia yang keras hati, yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah era turunnya Al-Qur'an ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di dalam Ramadan, di dalam setiap tahunnya akan ada satu malam yang nilainya sama dengan Lailatul Qadar tadi, yang dikatakan di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, jadi malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya di setiap bulan-bulan Ramadan akan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika seseorang melaksanakan kebaikan pada malam itu, ketika seseorang melaksanakan berbagai amal soleh pada malam itu, maka mereka akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita sia-siakan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini yang insya Allah kita hanya tinggal akan menikmati 2 atau 3 malam di malam Ramadan di 10 hari terakhir ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang ingin Al-Fakir sampaikan ketika baginda Nabi menyatakan satu pernyataan yang dalam hal ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan al-anbiukum lailatan afdalu min lailatul qadri. Maukah kalian semua aku kabarkan akan adanya satu malam yang lebih baik dari Lailatul Qadar. Kemudian Nabi mengatakan ketika para sahabat bertanya, malam apa itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan mauqifus sa'a fis sabilillah khairu min qiyami Lailatul Qadri 'indal Hajril Aswad. Nabi mengatakan bahwa ada satu malam yang lebih baik dari Lailatul Qadar, yaitu adalah berjaga-jaganya seseorang fisabilillah. Pada saat jihad fisabilillah, beliau katakan khairu min qiyami Lailatul Qadri 'indal Hajril Aswad. Itu adalah satu malam yang nilainya lebih baik daripada ketika seseorang menghidupkan Lailatul Qadar itu di samping Hajar Aswad. Jadi bisa kita bayangkan bahwa berjaga-jaganya seseorang pada malam-malam ketika masa itu kaum muslimin sedang melakukan jihad fisabilillah, malam itu lebih baik dari pahala yang didapatkan oleh seseorang yang menegakkan Lailatul Qadar di samping Hajar Aswad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi. Lalu kemudian tentu yang menjadi masalah adalah ketika pada hari ini kita ada di satu wilayah di mana tidak ada peluang bagi kita untuk berjihad. Hari ini kita hidup di wilayah yang damai. Tidak ada pertempuran melawan orang-orang kafir. Yang ada adalah pertempuran dalam hal pemikiran, di mana hari ini umat Islam mengalami banyak sekali berbagai serangan-serangan pemikiran, bukan lagi serangan-serangan militer, sebagaimana apa yang telah dialami oleh pendahulu-pendahulu kita, umat-umat terdahulu. Bagaimana kita bisa mendapatkan atau meraih pahala yang nilainya sama dengan jihad ini, yang nilainya sama dengan syahidnya seseorang di medan jihad fisabilillah. Ya, hari ini kita tidak ada dalam keadaan yang seperti itu. Lalu kemudian Nabi menjelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Hakim. Nabi mengatakan syahidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qala ila imamin jair fa amarahu wa nahahu wa qatalahu. Nabi mengatakan bahwa seutama-utamanya orang syahid, seutama-utamanya seseorang yang gugur dalam jihad fisabilillah, beliau katakan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman beliau yang gugur di medan perang Uhud. Tapi kemudian Nabi tidak mengatakan hanya sampai di situ. Lalu Nabi mengatakan ada orang-orang yang mendapatkan pahala yang setara dengan pahala, bukan hanya setara dengan pahala jihad, tetapi Nabi mengatakan pahalanya setara dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu pahalanya sebaik-baiknya orang yang jihad, syahidus syuhada, ya, sebaik-baiknya orang yang gugur di medan jihad fisabilillah. Orang itu adalah Nabi katakan rajulun qala ila imamin jair, yaitu seorang laki-laki yang dia berdakwah kepada seorang pemimpin yang jair, yang dikatakan oleh Nabi di sini dimaksudkan adalah seorang pemimpin yang menyimpang dari jalan Allah, seorang pemimpin yang menelantarkan hukum-hukum Allah. Kemudian lelaki itu memerintahkan kepada pemimpin itu untuk berbuat baik, fa amarahu wa nahahu, lalu laki-laki itu kemudian melarang pemimpin ini untuk terus melanjutkan kezalimannya, wa qatalahu, lalu kemudian pemimpin ini membunuh laki-laki itu. Jadi ini menggambarkan bahwa ada pahala yang lebih besar dari Lailatul Qadar. Bahkan pahala itu lebih besar dari seseorang yang gugur di jalan jihad dalam keadaan yang biasa. Nabi mengatakan pahala orang ini disetarakan dengan pahalanya Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu syahidus syuhada. Pahalanya seseorang yang dia katakan sebagai orang yang seutama-utamanya orang yang syahid di jalan Allah. Jadi Nabi mengatakan orang itu adalah orang yang berdakwah, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang menasehati pemimpin yang zalim, lalu kemudian pemimpin itu membunuhnya, maka pahala yang didapatkan oleh lelaki yang mendakwahi pemimpin yang zalim ini setara dengan syahidus syuhada. Hadis ini diriwayatkan
oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin dari yang ingin Al-Fakir sampaikan pada hari ini, bahwa Ramadan ini memang mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini memang mengajarkan kepada kita agar kita berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah-ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Tapi jangan lupa bahwa ada ibadah yang hari ini mungkin lebih banyak dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu melaksanakan apa yang disebut dengan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, wa tawassaw bil marhamah, dan saling menasihati dalam kasih sayang. Dan yang lebih penting dari itu adalah bagaimana agar kita bisa istiqomah menjalankan berbagai aktivitas kebaikan ini di luar bulan Ramadan. Nabi mengatakan ittaqil haitsuma kunta. Hadis ini diterangkan bahwa ketika itu adalah Nabi mengutus sahabat Nabi yang mulia Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Lalu kemudian Nabi mengatakan, janganlah engkau lupa untuk senantiasa bertakwa dalam keadaan apapun. Ittaqil haitsuma kunta ini maksudnya adalah bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Artinya laksanakan berbagai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk melakukan dakwah ini di luar bulan-bulan Ramadan. Seharusnya di luar bulan Ramadan pun kita akan tetap melaksanakan aktivitas kita sebagaimana yang kita lakukan di bulan-bulan Ramadan, yaitu meningkatnya semangat kita dalam beribadah, meningkatnya semangat kita dalam berdakwah, meningkatnya semangat kita di dalam kepedulian kita terhadap sesama manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini memang sesuatu yang mahal. Nabi atau para ulama mengatakan bahwa istiqomah khairu min ahli karamah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan diberikan oleh orang-orang selain Nabi dan Rasul. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun ini Ramadan ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, karena tidak ada jaminan bahwa kita akan bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan.